Misalnya toh pemerintah pun tidak memperhatikan saudara, jangan takut. Suatu hari nanti, kalau anak-anak itu bisa jadi orang yang hebat, pasti mereka akan ingat kalian semuanya. Pasti. Kemarin pagi sambil nunggu di Bandara Sentani menuju ke Manokwari. Karena penuh. Itu 6 pesawat belum berangkat semua. Jadi di dalam ruang tunggu Sentani itu orang juga berdiri. Nah dari pagi-pagi saya keluar rumah belum makan. Lalu Pak Yohanes Marbun yang jemput itu bilang, ayo papi makan. Saya bilang, makan di mana penuh kayak begini? Dari ruang periksa X-ray itu mau masuk aja nggak bisa sudah. 6 pesawat masih tunggu. 2 Garuda, 1 Lion, Batavia, Merpati, Aviastar, 3 lagi yang ke Wamena belum berangkat semua. Waduh, itu bandara sudah penuh betul. Akhirnya Pak Yohanes Marbun bilang, papi tunggu dulu, saya cari tempat duduk dengan orang lain di meja. Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nggak mungkin kita mau cari sendiri berdua penuh begini. Akhirnya ada 2 orang yang berdiri keluar, tapi di meja itu masih ada 3 orang lagi. Terus Pak Yohanes Marbun bilang, boleh permisi, boleh duduk. Nah, kami cuma ngomong berdua aja, karena saya nggak kenal 3 orang itu. Ya paling saya sapa aja selamat pagi, saya tanya mau kemana, mau ke Wamena. Nah, tapi ada satu di antara mereka itu memperhatikan saya terus. Dan rupanya dia ngomong pada seseorang yang sebelah dia. Tapi saya mau tukar juga nggak enak karena saya ini nggak tahu siapa dia. Nah, ketika 2 pesawat sudah berangkat, penumpang dipanggil, agak kosong. Dia berdiri langsung peluk saya. Saya lebih kaget lagi. Aduh, saya ini lupa bapak siapa. Dia bilang, saya pernah tinggal dengan bapak di Ketintang di Surabaya. Saya waktu itu kuliah di PGRI. Aduh, namamu sebenarnya sudah gemuk begitu. Saudara, ternyata dia ini salah satu calon bupati Wamena. Namanya Bobi Yigwa. Begitu dengar nama Buk, bilang, Buk, kamu sudah segemuk ini sekarang. Kamu sudah sehebat ini calon bupati. Iya. Nanti 23 Agustus ini dia dapat nomor berapa. Saudara, terus dia cerita kepada 2 orang. Ternyata salah satu ini adalah ketua DPRD Jayawijaya. Saya juga nggak tahu dikenalkan. Dia cerita bagaimana saya melayani anak-anak Papua. Dia sebut 1 orang sudah meninggal, itu sudah meninggal. Memang ada berapa masih sudah meninggal juga. Ya itulah karena dari kecil nggak sehat hidupnya. Saudara, betapa dia berterima kasih. Nah bayangkan, padahal saya nggak penuh biaya dia, tapi dia tahu bagaimana yang lain itu. Apalagi kalau saudara mengurus anak-anak itu, yang dari kecil itu SMP, sekarang saudara ada SMA. Percaya, kalau mereka sudah dewasa, sudah besar, nggak akan lupa apa yang saudara buat. Saya cuma pesan, Bob, kalau Tuhan kehendaki kamu jadi bupati, ingat visi pendidikan dan kesehatan untuk Papua. Jangan uang kamu ambil untuk yang lain. Saya ngomong kuat-kuat supaya ketua DPR juga dengar. Uang begitu banyak di Papua ini. Otsus itu kemana? Kenapa suku masih bodoh-bodoh seperti itu? Sampai Manokwari, sorenya dengar kabar ada penembakan di Wamena. Saya telepon dia dari kemarin sampai tadi saya nggak sempat nyambung. Mungkin dia sudah masuk ke kampung lagi. Saudara, maka itu percayalah bahwa ketika kita bisa memberikan roti kepada anak-anak, percayalah mereka nggak akan hidup. Maaf, saya beri contoh ini. Kita nggak kenal anjing itu, tapi begitu dia tahu kita memberi makan dia ingat kita terus. Padahal itulah kasih, itulah roti. Maka itu diperlukan kesetiaan, nggak cuma baik. Musuh utama kesetiaan itu cuma 1 bukan 2. Saya ulangi, musuh utama kesetiaan itu cuma 1 bukan 2. Apa musuh utama kesetiaan? Khawatir. Catat. Kekhawatiran yang paling jadi musuh utama dalam kesetiaan adalah khawatir masa depan kita. Aku besok bagaimana? Memang secara logika masing-masing saudara, apalagi yang masih bujang belum menikah ini,
tinggal di hutan begini, apa menikah dengan rusa? Maaf, saya berkata, mau ketemu siapa di sini? Kenapa Yus? Tapi percayalah, jangan sampai kesetiaan saudara terganggu hanya karena khawatir masa depan. Setuju? Jangan. Tuhan pasti akan berhitung. Yusuf adalah tipe orang yang setia. Wah, kalau belajar tentang Yusuf itu luar biasa. Nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Coba salah seorang baca Kejadian 41 ayat 14. Bagaimana model penjaranya Yusuf. Kejadian 41 ayat 14. Penting sekali kita merenungkan ini. Ayo, 41 ayat 14. Tepat yang sudah dapat, siapa saja boleh baca. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Ya. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Dengarkan, segeralah Yusuf dikeluarkan dari apa? Tutupan. Terus ada dua hal yang dibuat. Satu, Ia bersyukur dan berganti pakaian untuk menghadap Firaun. Saudara, Mesir itu punya 4 macam penjara. 1 penjara, 2 kurungan, 3 tutupan, 4 itu buangan. Nah, Musa kena yang keempat, dibuang di padang gurun. Nah, kalau dibuang di padang gurun, itu tergantung fisik orang itu kuat atau tidak. Kalau dia kuat, dia akan bertahan. Musa kuat. Kalau enggak, berapa hari kering. Tahu kata kering? Bukan maksud matinya kering. Karena enggak ada air, kena panas begitu, enggak ada satupun pohon. Mau berteduh di mana? Jadi kalau saya kena buangan. Tapi dari 4 macam penjara ini paling sengsara adalah yang ketiga, tutupan. Tutupan itu penjara bawah tanah, bentuknya sumur. Dan di penjara itu berdiri. Nggak bisa duduk apalagi tidur. Dan itu nggak ada sinar matahari. Dan Yusuf kena yang ketiga. Maka itu dia disebutkan bercukur. Jadi selama di situ gelap, berapa tahun itu? Sebab vonis yang dijatuhkan itu seumur hidup dan tanpa diadili. Jujur, dia bisa berontak. Ini kita perlu belajar kesetiaan Yusuf. Kenapa dia harus syukur? Sekian tahun nggak kena matahari. Jadi kencing berak tidur itu berdiri. Betapa hebatnya dia. Dia nggak maki-maki istri Potifar. Dia nggak nyumpai istri Potifar. Gara-gara istri Potifar itu dia di penjara itu. Jadi kayak monyet dia sudah. Oh, itu perlu bersyukur. Yang kedua, dia perlu ganti pakaian. Bukan cuma kotor, tapi bau. Apa yang mau diharapkan? Siapa membela dia? Dia cuma sendirian di Mesir. Mazmur 105 ayat 17. Coba lihat. Mazmur 105 ayat 17. Tuhan cari orang setia, saudara. Bukan orang baik, orang setia. Cepat. 105 ayat 17. Kita lihat ayat itu. Ayo. Coba boleh. Berikutnyalah seorang mendahului mereka. Ya. Yang dijual menjadi budak. Nah, Yusuf diutus mendahului mereka. Ayat yang ke berapa? 18. Coba lihat tuh. Bagaimana dia dipenjarakan? Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Ya. Lehernya masuk ke dalam besi. Saudara, sudah di dalam tutupan seperti itu. Karena tuduhan istri Potifar itu sangat fatal. Potifar itu eselon 2. Kalau istilah Indonesia, jabatannya cukup tinggi. Maka itu ketika istri pejabat eselon 2 memfitnah, aku mau diperkosa. Oh, itu fatal sekali. Jadi ini kriminal berat. Maka itu mereka takut dia melarikan diri. Sudah dalam tutupan, kaki dibelenggu, leher diberi besi, bukan kalung emas. Bisa bayangkan, mau lari kemana? Mari kita renungkan kalau kita dia. Pasal 37 ayat 2. Umur berapa Yusuf itu dibawa ke Mesir? Kejadian 37. Ayat yang kedua. Umur berapa Yusuf itu dibawa ke Mesir? Lihat umur ini. Penting sekali. Umur berapa? 37 ayat 2. 17 tahun. Jadi waktu di penjara kira-kira masih umur 20-an.